Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Haryadi dengan NIM H1051221063. Di sini saya akan menjelaskan website yang saya buat sebagai tugas pengganti UTS mata kuliah pemrograman web. Oke, langsung saja. Dan ini merupakan adalah tampilan awal dari website yang saya buat. Saya akan menjelaskan sedikit kegunaan dari website saya ini. Jadi, website yang saya buat ini adalah untuk sebagai admin. Jadi saya misalnya sebagai admin itu dapat merubah website isi dari website yang lain yang terhubung dengan website ini tanpa harus masuk ke codingan. Cukup dari website ini saja, admin dapat merubah isi dari website yang lain. Misalnya contoh seperti ini. Ini kan website yang saya buat dan website ini nantinya akan terhubung dengan website yang ini. Maka untuk merubah isi dari website yang saya buat ini cukup dari sini saja tanpa harus masuk ke sintak codingannya kurang lebihnya. Oke, ayo kita lihat sintak codingannya. Nah, ini merupakan sintak dari halaman depan yang saya buat dari website saya. Seperti itu, saya akan menjelaskannya sedikit. Ini sintak yang pertama itu ada PHP include. Include itu adalah memasukkan folder lain itu agar terhubung dengan folder yang ini. Bisa kita lihat ini adalah nama folder dari yang lain ini, folder lainnya ini namanya. Jadi folder inc header ini akan terhubung dengan halaman.php. Inc header itu yang ini. Maka isi dari file ini semuanya itu juga akan tertampil di halaman.php ini. Seperti itu. Dan yang di bawah ini adalah variable dan ada kondisi-kondisi untuk dari halaman depan yang ini. Ini untuk delete yang ini. Jika berhasil, sukses, ini variabel tadi, ini variabel kondisi awalnya adalah kosong. Dan ini, jika ini berjalan, maka yang dilakukannya akan ini. Q1 ini adalah variabel yang ini. Oke. Dan selanjutnya ini adalah H1-nya atau title-nya. Ini adalah halaman input, ini juga file lain, itu adalah yang ini. Jika kita mengklik ini, maka kita akan tertuju ke file halaman input.php. Bisa kita lihat ini adalah tipenya button dan value-nya atau tulisan atau namanya itu adalah buat halaman baru. Halaman input.php ini adalah file yang ini. Maka jika kita klik ini, dia akan tertuju ke file halaman input. Seperti itu. Dan yang ini juga adalah variable yang tadi di atas. Sukses. Ini merupakan yang ini itu kutipan aksi itu. Dan ini adalah untuk ini cari tulisan ini value-nya, masukkan kata kunci ini, maka dia akan ke variabel kata kunci. Kurang lebihnya seperti itu. Yang ini juga variabel dari yang ini adalah tambahan. Ini variabel yang mana jika kita menambah data, nilainya akan bertambah 1. Nilai awalnya adalah 0. Dan ini per halaman. Maksudnya per halaman ini sama dengan 2 itu adalah, jadi dia hanya menampilkan 2 saja. Di sini hanya ada 3 data atau seperti itu, 3 data. Jika kita misal 3, 4, 5, 6, itu dia akan seterusnya. Namun yang di sini tampilan ini hanya ada 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tidak sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Seperti itu. Ini nomor itu mulai dari tambah 1, ya ini nomornya. Dan ini juga seperti itu. Oke, ini adalah sintak untuk edit, juga untuk delete. Dan ini untuk cari functionnya, insert yang ini cari. Maka dia inilah sintaknya. Dan ini sama seperti yang di atas itu PHP include. Jadi kita mengambil atau masukkan atau menginclude folder inc footer ke halaman.php. Inc footer itu yang ini. Oke, selanjutnya halaman input. Halaman input itu yang ini. Buat halaman baru. Kita klik. Dan seperti ini tampilannya. Ini dia sintak-sintaknya. Ya, nilai awal semua ini adalah 0. Ya memang, karena ini awalnya memang 0. Itu. Dan ini adalah halaman info data ini. Satunya, ini jika kita klik ini, maka yang ini variabel sukses. Ini kalau yang ini,
sintak untuk masuk ke database. Jika kita menulis sesuatu di sini, maka tulisan ini akan masuk ke database yang kita buat. Database yang ini. Coba kita simpan data. Sukses memasukkan data, kita kembali. Ini judul cek, ini data terbarunya. Dan jika kita ke database itu, dia akan tertampil juga, simpan di database yang kita buat. Di sini nama database saya yang saya buat itu Web Pontianak, dan ininya halaman. Ini bisa kita lihat yang tadi kita barusan saja kita buat itu ada. Untuk mengkoneksikan ini dengan website kita itu seperti ini ya. Ada yang namanya INC koneksi. Saya membuat INC koneksi.php. Jadi di sini ini merupakan sintak untuk terkoneksi ke database-nya. Ini localhost root, ini passwordnya tidak ada, dan nama, ini nama dari DB-nya atau database-nya. Saya lihat ini sama Web Pontianak, di sini Web Pontianak. Jika kita di sini masukkan lain, maka dia tidak akan terkoneksi. Oh, ini hanya kemarin saya coba apakah dia terkoneksi atau tidak. Tidak apa-apa ini jika tidak ada. Ini hanya untuk mencoba saja, mencoba secara manual ya. Oke, lanjut ke ini. Buat halaman barunya. Ke halaman ini. Ini bisa kita lihat di sini. Ini merupakan halaman input ini. Kali ini, jika salah satu dari ketiga ini tidak kita masukkan, maka dia akan menampilkan ini. Jadi kita usahakan, yang bisa saya contohkan, tapi saya lupa atau tidak memasukkan isi dari judul. Jika saya klik simpan data, maka dia akan menampilkan silahkan masukkan semua data. Ini adalah data isi dan data judul. Dan kutipan ini bisa tidak ada, tapi yang wajib itu adalah judul dan isi. Dan ini sintak dari Bootstrap untuk warna-warna tampilannya CSS, dan saya ada beberapa mengambil CSS dari Bootstrap. Oke. Dan ini adalah upload gambar. Upload gambar itu adalah untuk yang ini, picture. Jadi misalnya kita masukkan gambar di sini, contohnya, misalnya kita masuk gambar ini. Nah, dia akan simpan seperti itu. Dan sintaknya itu yang ini. Yang ini selanjutnya indeks PHP ini. Dan selanjutnya itu ada daftar gambar. Daftar gambar ini menyimpan folder gambar yang dimasukkan agar dia tidak hilang seperti itu. Dan ini bisa diedit. Dan jika kita hapus juga bisa delete. Oke, bisa. Yang ini adalah gambar dari tempat wisata yang website ini. Ini wisata Pontianak. Ini gambarnya. Ini gambarnya sama seperti yang lain. Dan yang ini adalah untuk sejarah, untuk mengatur sejarah tempat wisata, makanan khas, mengatur tempat wisata. Ini untuk mengatur makanan khas, dan ini untuk sekian saja penjelasan dari website yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga dapat dipahami penjelasan dari saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.